Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga semuanya selalu senantiasa diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak kelas 4, alhamdulillah kita bertemu kembali pada materi sejarah kebudayaan Islam pada pertemuan yang ke-12 semester 1 tahun pelajaran 2020 dan 2021. Bapak harapkan agar menyimak materi ini dengan sebaik-baiknya dan mencatat hal-hal yang dirasa perlu untuk mempersiapkan nanti apabila ada ulangan akhir semester agar bisa mempelajarinya lebih dalam lagi. Nah, anak-anak kelas 4 A, B, C, dan D, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang kasih sayang Nabi Muhammad SAW terhadap anak-anak wanita maupun istri-istri beliau dan juga terhadap pembantu atau budak. Nah, jadi luar biasa sekali kasih sayang yang diberikan Nabi Muhammad SAW karena beliau merupakan seorang rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Nah, pada pertemuan materi hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Langsung saja untuk hari ini, yaitu tentang yang kedua, kasih sayang Nabi Muhammad SAW terhadap orang yang memusuhinya. Nah, anak-anak kelas 4A, B, C, dan D, Nabi Muhammad SAW itu dikenal sebagai seorang yang sangat pemaaf dan juga tidak pendendam. Nah, meskipun sering disakiti oleh kaum kafir Quraisy. Nah, tetapi beliau tidak pernah membenci mereka. Jadi, pada suatu cerita itu, ketika Abu Jahal yang sering menyakiti Nabi Muhammad, Abu Jahal kemudian menderita sakit. Nah, maka setelah mendengar kabar tersebut, Nabi Muhammad pun langsung menjenguk ke rumah Abu Jahal, kemudian mendoakan agar Abu Jahal tadi cepat sembuh. Nah, jadi luar biasa sekali sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW ini. Nah, sikap pemaaf dan perhatian dari Rasulullah terhadap musuh-musuhnya juga sangat nampak, juga sangat kelihatan. Nah, misalnya pada perlakuan beliau terhadap jenazah pemimpin dari kaum munafik yang bernama Abdullah bin Ubay. Jadi setelah jenazah Abdullah dimasukkan ke dalam kubur, maka Rasulullah SAW itu datang dan beliau menyuruh orang untuk mengangkatnya. Nah, setelah jenazah itu dibaringkan, lalu beliau membersihkan tanah di tubuh jenazah tersebut, kemudian mengkafaninya dengan pakaian yang layak. Nah, jadi kepada orang yang non-muslim pun Nabi Muhammad terus memberikan kebaikan dan menunjukkan sikap pemaaf dan perhatiannya. Nah, peristiwa yang lain itu juga memperlihatkan dari perhatian Rasulullah kepada musuh-musuhnya. Nah, yaitu ketika beliau memaafkan kaum kafir Quraisy yang pernah memusuhi setelah kota Mekah berhasil dikuasai oleh kaum muslimin. Nah, disebutkan bahwa seorang kafir Quraisy yang bernama Wahsy. Wahsy ini membunuh paman Nabi Muhammad yang bernama Hamzah. Nah, pada perang Uhud kemudian melarikan diri ke Yaman karena ketakutan. Jadi Wahsy tadi melarikan diri, kemudian ketakutan. Lalu ada orang yang menasehatinya, ada orang yang datang lalu menasehati Wahsy tadi. Kemudian orang tersebut meminta agar Wahsy tadi meminta maaf kepada Rasulullah dan masuk ke agama Islam. Nah, Wahsy pun segera meminta maaf dan menyatakan keislamannya. Dengan besar hati, Nabi Muhammad SAW itu memaafkan orang yang sudah membunuh paman yang sangat disayanginya. Di luar biasa sekali akhlak yang
dimiliki oleh Rasulullah SAW ini. Beliau merupakan seorang yang pemaaf, perhatian, walaupun terhadap orang-orang yang ingin mencelakakan beliau. Nah, kemudian anak-anak kelas 4. Yang selanjutnya itu yang ketiga, kepedulian Nabi Muhammad SAW terhadap hewan, tumbuhan, dan alam sekitar. Nah, jadi kehadiran Nabi Muhammad SAW ini merupakan rahmat yang sangat besar bagi kehidupan di muka bumi ini. Berkat ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW, maka manusia dan alam semesta terselamatkan dari yang namanya kehancuran, ya. Nah, Nabi Muhammad SAW sebagai tokoh yang rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam semesta. Di Nabi Muhammad SAW tidak saja berkasih sayang terhadap sesama manusia, melainkan beliau juga berkasih sayang terhadap lingkungan, baik binatang maupun tumbuhan, bahkan juga peduli terhadap kebersihan lingkungan. Nah, jadi luar biasa sekali sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, ya, walaupun dimulai dari hal-hal yang sifatnya kecil. Nah, misalnya membuang sampah pada tempatnya, kemudian menghindarkan duri, paku yang ada di jalanan untuk menyelamatkan orang lain. Nah, kemudian yang selanjutnya, kepedulian Rasulullah SAW terhadap binatang. Nah, di sini binatang juga makhluk hidup yang membutuhkan makanan, minuman, dan tempat tinggal seperti layaknya manusia. Rasulullah SAW itu memelihara dan melestarikan binatang yang disayanginya. Bahkan di dalam suatu riwayat diceritakan bahwa kucing adalah binatang kesayangannya. Nah, ayo, siapa yang suka kucing? Nah, berarti sama dengan Rasulullah SAW, ya. Bahkan Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita untuk menyayangi binatang walaupun binatang itu haram dimakan. Nah, jadi sudah sepantasnya kita memberi makan, tempat tinggal, dan jangan sampai menyakiti apabila memukulnya sampai terluka. Seorang perawi hadis dikenal dengan nama Abu Hurairah, artinya bapak kucing, ya. Bapak kucing kecil karena ia sangat menyayangi kucing. Nah, jadi sampai diberi gelar Abu Hurairah, seorang perawi hadis tadi saking sayangnya dengan binatang sehingga diberi gelar Abu Hurairah, bapaknya dari kucing. Nah, perilaku Nabi Muhammad kepada binatang ini atau hewan itu dapat kita contoh, ya. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW itu melarang berbuat kejam terhadap binatang dan menyuruh agar menaiki binatang yang sehat dan memakan dagingnya yang gemuk. Nah, jadi tidak boleh berbuat kejam, kemudian menyuruh untuk menaiki binatang yang kuat, misalnya kuda, unta, ya, kerbau. Nah, itu. Kemudian memakan dagingnya yang gemuk. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW itu menceritakan ada seorang wanita yang masuk neraka karena mengurung kucing, nah, dan tidak memberinya makan hingga kucing itu mati kelaparan. Waduh, ya. Jadi jangan sampai kita menyiksa binatang, apalagi mengurung dan tidak memberinya makan sampai hewan tersebut mati kelaparan. Yang ketiga, melarang membunuh binatang dengan api. Nah, tidak boleh dibakar, kecuali tadi yang boleh dimakan. Nah, ya, di sate misalnya ayam, bebek, kambing. Nah, tapi tidak boleh membunuh secara hidup-hidup dengan api. Yang keempat, melarang menjadikan binatang sebagai sasaran dalam lomba memanah atau menembak. Jadi tidak boleh menjadikan binatang tadi sebagai sasaran, nah, misalnya dipanah atau ditembak
dalam suatu lomba, itu dilarang. Kemudian menajamkan pisau bila akan menyembelih binatang. Nah, supaya apa? Supaya apabila hewan tersebut ingin disembelih itu dengan pisau yang sudah tajam agar tidak tersiksa ya. Apabila tumpul pisaunya, maka hewan tersebut bisa tersiksa karena kesakitan. Kemudian yang terakhir, melarang mengganggu sarang atau tempat tinggal hewan. Nah, ini sudah jelas tidak boleh ya, karena itu merupakan tempat tinggal dari hewan tersebut. Apalagi kita sampai mengganggu hewan yang buas. Nah, tempat tinggal buaya misalnya, itu kita ganggu, kita ambil, nah itu akan mencelakakan diri kita sendiri. Jadi jangan sampai kita melakukan perilaku yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW terhadap hewan tadi. Nah, kemudian yang kedua yaitu kepedulian Rasulullah terhadap tumbuh-tumbuhan. Sebagian besar makanan yang kita makan itu berasal dari tumbuhan, ya, padi, kemudian sayur, dan lain-lain. Maka Rasulullah SAW itu memberi contoh agar kita selalu menjaga kesuburan tanaman. Janganlah kita merusak sehingga menjadikan bencana bagi kita sendiri dan orang lain. Tidak boleh dicabut, maksudnya dibakar, kemudian dibuang tanpa adanya alasan, ya. Nah, contoh perilaku Nabi kepada tumbuh-tumbuhan yaitu Nabi Muhammad SAW itu menganjurkan menanam tanaman yang bermanfaat dan membuka lahan kosong agar bisa mendatangkan sedekah. Jadi kalau ada lahan kosong maka dibuatlah untuk membuat tanaman agar bisa mendatangkan sedekah. Misalnya menanam pohon mangga bisa diberikan ke tetangga, kepada orang lain. Menanam sayur bisa diberikan ke tetangga juga. Nah, itu merupakan mendatangkan sedekah, ya. Walaupun kita tidak bisa misalnya bersedekah dengan harta, kemudian uang, kita bisa menyedekahkannya melalui tumbuh-tumbuhan ini. Yang kedua, melarang pasukan yang sedang berperang untuk merusak pohon-pohon yang bermanfaat bagi manusia. Ini sudah jelas, pohon tempat untuk kita berlindung, kemudian bisa juga berteduh, dan juga pohon merupakan jantungnya dari bumi, ya. Karena kalau pohon sering ditebang, dibakar, maka bisa akan mengakibatkan dari banjir. Nah, makanya tidak boleh dirusak. Yang ketiga yaitu kepedulian Rasulullah SAW terhadap kebersihan lingkungan. Kalian tentu tahu betapa pentingnya kebersihan lingkungan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa bersih pangkal sehat dan bersih sebagian dari iman, ya. Orang Islam harus sehat, untuk itu sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, dan demi kesehatan kita marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan. Rasulullah SAW itu tidak suka orang yang kotor. Nah, jadi makanya apabila kita juga mau beribadah, mau ke tempat suci, maka diharuskan untuk berwudu dulu, ya. Kalau badan kita misalnya kotor, maka dianjurkan untuk mandi, kemudian berwudu untuk sebelum melaksanakan ibadah. Ya, melarang merusak lingkungan sekitar karena kerusakan di darat dan di laut akibat ulah manusia sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran surah Ar-Rum ayat 41, yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Nah, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, ini sudah jelas Allah SWT memberikan peringatan kepada manusia agar lingkungan sekitar tidak boleh dirusak, baik di darat maupun di laut, ya. Nah, karena kalau dirusak ya itu tadi akibatnya
banjir, tsunami, kebakaran, gempa bumi, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu meneladani kepribadian dari Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anak kelas 4A, B, C, dan D. Di sini yang pertama yang dapat kita teladani yaitu bahwa lemah lembut dan selalu tersenyum, terutama kepada keluarganya. Jadi lemah lembut dan selalu tersenyum ini hendaknya kita laksanakan, kita amalkan. Kemudian yang kedua, suka memaafkan sekalipun kepada orang yang membencinya. Nah, beliau juga merupakan orang yang pemaaf tadi, walaupun banyak yang membencinya, termasuk pamannya Nabi Muhammad. Nah, kemudian rendah hati, yaitu mau bergaul dengan siapa saja dan sangat perhatian kepada sesamanya. Jadi beliau merupakan sosok yang sangat rendah hati, mau bergaul baik itu kepada anak-anak, pada masyarakat, orang sekitar, dan yang lain-lain ya. Beliau juga sangat perhatian. Yang keempat yaitu suka menolong dan dermawanan. Beliau juga suka menolong orang-orang yang tertindas, orang yang disiksa, banyak budak yang diselamatkan oleh beliau. Beliau juga merupakan orang yang sering bersedekah kepada orang lain, dermawan ya. Yang terakhir yaitu selalu memperhatikan dan menjaga lingkungan sekitar. Nah, sini beliau menjaga lingkungan sekitar, tidak boleh seperti menjaga pohon, tanaman, kemudian menggunakannya untuk bersedekah kepada orang lain. Misalnya menanam pohon kurma, buahnya bisa disedekahkan untuk orang lain, apalagi orang itu dalam keadaan berpuasa. Nah, bisa disedekahkan untuk berbuka puasa, itu pahalanya luar biasa. Nah, anak-anak kelas 4A, B, C, dan D, tidak terasa, alhamdulillah ya, pertemuan kita pada hari ini cukup sampai di sini dulu. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan melaksanakan yang namanya latihan. Nah, latihan ini untuk menguji sebagaimana untuk menguji sampai mana batas pemahaman yang pian dapatkan dalam materi yang sudah Bapak sampaikan ini. Insyaallah setelah latihan nanti kita akan mengadakan ulangan ya, yaitu ulangan mengenai tentang kepribadian dari Nabi Muhammad SAW. Jadi setelah latihan akan ada ulangan. Nah, terima kasih atas perhatiannya, terus semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.